buat sahabat-sahabat semuanya, dalam raudhah itu yang perlu diperbanyak bukan sholatnya, diperbanyak adalah doa, karena itu adalah tempat mustajab doa. Artinya sholat cukup 6 rakaat saja, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, dan sholat hajat. Setelah selesai sholat tadi, tahiyatul masjid, sholat taubat, dan sholat hajat, kita usahakan untuk sujud, yaitu sujud syukur. Sahabat-sahabat, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya bersama rombongan akan masuk raudhah dan juga dipimpin oleh tour leader kita, yaitu Guskol. Waktunya itu dan dikasih kesempatan yaitu pada waktu jam 2 malam atau jam 2 menjelang subuh. Kita di sini langsung disuruh jalan, disuruh baris berjejer 2 saf untuk pengontrolan ID card, dan juga alhamdulillah di jam 2 ini antrian pun enggak terlalu ramai, jadi saat antrian pun langsung disuruh jalan. Dan Guskol ini sebagai tour leader kita memberikan panduan saat rombongan akan memasuki raudhah. Dan juga nanti setelah kita keluar dari raudhah, juga cara keluarnya pun kita itu digiring perlahan-lahan, digiring keluar untuk memberikan kesempatan bagi jamaah yang lain yang sedang antri untuk memasuki raudhah dengan cara rolling ya, keluar masuk. Dan juga saya akan memberikan masukan sedikit informasi buat bekal kita semua, sahabat-sahabat yang sedang melaksanakan umroh dan masuk ke dalam raudhah. Jadi saya punya tip untuk menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat semuanya, bahwa antara mimbar dan makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah raudhah. Nah, ketika kita masuk raudhah, mimbarnya sebelah kanan dan makamnya sebelah kiri. Sebelah kiri kita. Dan ketika masuk raudhah, apa yang mesti kita lakukan? Maka kita bacakan salam atau ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq, Assalamualaikum ya Utsman bin Affan. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ketika masuk raudhah kita ucapkan salam untuk Rasulullah, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar. Kemudian dianjurkan sholat di dalam raudhah. Antara mimbar dan makam Rasulullah, ma bainal baiti wa mimbari raudhaton min riyadil jannah. Antara mimbar dengan rumahku itulah raudhah. Maka kita usahakan sholat 2 rakaat di situ,
sholat tahiyatul masjid. Kalau masih ada kesempatan, sholat lagi sholat sunnah taubat, dan dilanjutkan sholat hajat. Satu catatan penting buat sahabat-sahabat, masuk ke dalam raudhah saat ini dibatasi cuman 12 menit atau 15 menit. Jadi yang saya ngasih masukan buat sahabat-sahabat semuanya, dalam raudhah itu yang perlu diperbanyak bukan sholatnya, diperbanyak adalah doa, karena itu adalah tempat mustajab doa. Artinya sholat cukup 6 rakaat saja, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, dan sholat hajat. Setelah selesai sholat tadi, tahiyatul masjid, sholat taubat, dan sholat hajat, kita usahakan untuk sujud, yaitu sujud syukur. Di saat sujud kita menangis di situ, saking terharunya kita karena doa kita sudah diijabah oleh Allah, bisa umroh ataupun haji, dan ziarah ke makam Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat-sahabat itu pun jika memungkinkan ya sahabat-sahabat, jikalau kita sujud syukur itu tidak memungkinkan, kita bisa langsung berdiri dan doanya pun itu diucapkan sambil berdiri. Ini cara berdoanya pun jangan dengan nada keras ataupun jangan dalam hati. Keluarkan suara kita seperti kita ngobrol bisik-bisik. Allah Maha Tahu. Ini pintu 329. Allah Maha Segalanya. Kita harus check-innya itu. Mungkin hanya itu informasi buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat. Di sini saya tiada maksud untuk menggurui, hanya semata-mata memberikan informasi saja. Pintu 330. Like, share, shot video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum follow channel ini boleh klik video saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. 31. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Jalan-jalan di kota Mekah. Jangan lupa pakai sandal jepit. Kalau mau hidup Anda berkah, ayo umroh bersama Al-Bait. Pintu 320. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah wa bi'aunillah. Kurang lebih 74 jamaah umroh plus Turki Allah takdirkan hari ini Sabtu tanggal 21 Desember 2024 berada di Padang Arafah, tepatnya di kawasan Jabal Rahmah alias Bukit Cinta. Tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari 74 jamaah umroh plus Turki ini yang saat ini sudah berada di Padang Arafah, senantiasa segala hajat, cita-cita dan keinginannya serta harapan di masa depan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kawasan Padang Arafah, Gus Hol dan Ustaz Zuhri melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan masuk surga semuanya. Ya, surga di dunia dan surga di akhirat Bapak Ibu sekalian. Makanya dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian, ini tanda-tanda orang yang mau masuk surga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita akan berangkat menuju ke tempat-tempat yang bersejarah
ketika kita berkunjung ke tempat-tempat tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pahala kita itu nanti akan membawa kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menghirup udara segar di siang hari ini Bapak dan Ibu sekalian, sambil kita melihat suasana di sebelah kanan juga sebelah kiri kita Bapak Ibu. Kalau beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu di sebelah kanan dan sebelah kirinya melihat apartemen-apartemen atau perumahan-perumahan penduduk yang ada di sekitar Masjid Nabawi ini Bapak Ibu, dan sekarang suasananya sudah berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Rumah-rumah penduduk itu atau apartemen-apartemen yang ada di sekitar Masjid Nabawi itu sudah tidak ada lagi Bapak dan Ibu sekalian, karena digusur Bapak Ibu sekalian ya, digusur oleh pemerintah. Akan dibangun, nantinya akan dibangun bangunan-bangunan modern Bapak dan Ibu sekalian, yang insya Allah menurut informasi nanti bangunan-bangunan di sini ini akan menjadi bangunan-bangunan yang serba modern Bapak dan Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu sekalian diundang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk melihat pembangunan-pembangunan yang baru ini Bapak dan Ibu ya. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke beberapa tempat yang kalau andaikan kita tidak mengikuti kesempatan atau tidak mengikuti city tour siang hari ini, maka bisa dikatakan rugi Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan terhadap beberapa tempat atau beberapa masjid Bapak dan Ibu sekalian yang ada di dunia ini. Di antaranya adalah Masjid Quba ya, yang mana Masjid Quba ini apabila orang itu bersuci dari rumahnya lalu kemudian berjalan menuju ke Masjid Quba, sesampainya di sana melakukan 2 rakaat sholat, maka baginya seperti orang melaksanakan ibadah umroh 1 kali katanya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita berpakaian baju ihram dan sebelum kita terkena larangan-larangan ihram, pahala umrohnya sudah kita dapatkan pada saat kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah Bapak Ibu. Ya, jadi insya Allah pahala itu tidak kita lihat di dunia ini Bapak Ibu, akan tapi nanti akan diperlihatkan yang berupa orang ganteng. Pada saat kita berada dalam kubur diperlihatkan siapakah dia adalah amal kita Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan amalan yang kita amalkan di dunia ini nanti benar-benar kita berasa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan dalam kesempatan siang hari ini Bapak dan Ibu akan lebih bermakna lagi sahabat jika perjalanan ini tahu kita toko di atau Jeddah bersama ini dengan membaca doa bersama para jamaah Bapak dan Ibu umroh. sekalian. Mudah-mudahan perjalanan kita Allah Inilah Subhanahu wa taala jadikan perjalanan syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tomokan Allahu Akbar. murah. Allahu Akbar. Sisinya di Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hada sahara lana hada wa ma kunna wa ma lahu kunna muqrinin lahu wa muqrinin inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina hada safarina hada albirra albirra wattaqwa wattaqwa wa minal amali wa minal amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hada safarana hadha waqwi anna wadwi anna bu'da. bu'da. Allahumma Allahumma anta sahibu anta sahibu fis safari fi wal safari khalifatu wal khalifatu bil ahli. bil ahli. Allahumma Allahumma inna na'udzu bika inna na'udzu min bika wa'tha'is safari min wahsya'i wa safari ka'abatil manzari wa ka'abatil wa su'il manzari munqalabi bil mali wal ahli wal wal waladi bi rahmatika Kiranya ya ada arhamar ceria rahimin. ya arhamar rahimin. habis barang-barang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan siang hari ini yang biasanya dilakukan oleh jemaah haji maupun jemaah umroh itu biasanya pagi hari Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi karena waktu kita sangat padat atau sangat singkat dan programnya sangat padat Bapak dan Ibu sekalian, maka siang hari pun juga tidak masalah Bapak dan Ibu sekalian, karena di situ tidak ada penjelasannya bahwa
ke Masjid Kuba itu harus siang atau pagi seperti itu teman-teman. Namun kebiasaan yang dilakukan oleh para jamaah itu di pagi hari. Tentu yang ini sudah diketahui oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh atau haji sebelum pelaksanaan dalam kesempatan kali ini Bapak dan Ibu sekalian. Maka kalau Bapak Ibu sekalian yang kemarin sudah pergi umroh bersama dengan keluarganya atau berangkat sendiri, mungkin Bapak Ibu yang merasakan pagi hari, sekarang kita merasakan di siang hari Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana suasananya di siang hari, nanti bisa dibandingkan dengan ketika kita berziarah ke Masjid Kuba itu di pagi hari Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang jelas mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan dari perjalanan ini Bapak dan Ibu sekalian, mendapatkan hikmah dari perjalanan yang kita lakukan dalam kesempatan kali ini seperti itu. Yang pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Kuba Bapak dan Ibu, lalu kemudian yang kedua kebun korma, lalu kemudian yang ketiga kita akan berkunjung ke masjid ke tempat terjadinya peperangan Uhud ya. Terus kemudian yang keempat kita akan berkunjung ke Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain itu nanti mungkin kita akan berjalan saja ya. Lalu kemudian yang terakhir kita akan berkunjung ke tempat terjadinya peperangan partai Bapak Ibu sekalian, atau 7 masjid sama masjid ya, di tempat terjadinya peperangan Khandaq pada tahun kelima Hijriah pada waktu itu Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah tempat-tempat tersebut akan dikunjungi secara bergiliran Bapak dan Ibu sekalian, walaupun tidak ada syarat tertib Bapak dan Ibu ya. Tapi biasanya sopirnya untuk mempermudah perjalanannya biar tidak tidak bolak-balik seperti itu, lalu sopir biasanya runut di rute tersebut seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Diawali dengan Masjid Kuba, yang mana ketika kita berkunjung ke Masjid Kuba ini Bapak dan Ibu, itu nantinya kita akan udah tidak perlu mempunyai wudhu lagi seperti itu ya, kecuali pada saat ketika kita mau berkunjung Masjid Kuba itu persyaratannya di dalam hadis tersebut dikatakan man tatahhara fi baitihi, ya barang siapa yang bersuci dari rumahnya. Katanya kalau dalam penjelasannya itu Bapak Ibu sekalian, karena kita dari rumah, bukan dari rumah tapi dari hotel, maka barang siapa yang berangkat yang bersuci dari hotelnya, katanya sama dengan pada saat kita berangkat saat ini, barang siapa yang bersuci dari hotelnya atau dari rumahnya lalu kemudian berangkat ke Masjid Kuba, baik itu naik kendaraan maupun jalan kaki, maka orang tersebut setelah sampai di Masjid Kuba itu melaksanakan 2 rakaat sholat, falahu ajrul umroh, maka orang tersebut mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah umroh 1 kali seperti itu. Lalu bagaimana kalau saya tertidur Pak Ustadz karena saya kecapean dari kemarin 5 hari yang lalu, saya mulai dari 5 hari yang lalu tidak sempat istirahat Pak Ustadz misalnya. Maka ada yang mengatakan tidak boleh tidur Bapak dan Ibu sekalian. Tersiksa banget bagi orang yang tidak bisa tidur itu Bapak Ibu sekalian ya, yang mau tidur ya. Nah, jadi Bapak Ibu misalkan dari kamar tadi sudah tertidur, lalu kemudian sampai di bis pengen buang angin, jangan ditahan Bapak Ibu, dikeluarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mau buang angin di atas bis, Bapak Ibu harus kasih tahu sama biasa. teman-teman Allahu Akbar. biar tahu dari mana asal bunyi itu, Akal. bau itu Bapak Ibu sekalian. Jadi insyaallah walaupun tidak ada walaupun Bapak Ibu sekalian batang di atas bis, insyaallah tidak apa-apa ya, insyaallah tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu sekalian tadi sudah mengambil wudhunya itu dari kamar masing-masing, lalu kemudian setelah sampai di bis karena kita akan pintar dingin tidak terasa, kemudian insyaallah nanti kita akan ambil wudhu di sana Bapak Ibu sekalian. Lalu setelah sampai di sana sudah apa yang dilakukan? Sebenarnya nama sholat yang dilakukan oleh jamaah haji maupun jamaah umroh pada saat berada di Masjid Kuba ini tidak ada namanya Bapak dan Ibu ya. Yang penting istilahnya 2 rakaat sholat. Jadi tidak ada penjelasan sholat apa, sholat hajat, sholat taubat, sholat tahiyatul masjid, atau sholat duha, atau sholat apa, tidak ada penjelasannya di sana Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan 2 rakaat sholat sunat atau sholat 2 rakaat, maka bagi kita atau bagi yang mengerjakan 2 rakaat itu akan mendapatkan pahala seperti orang melaksanakan ibadah umroh 1 kali Bapak dan Ibu sekalian. Ya insyaallah ya. Bagaimana dengan yang datang tamunya bagi ibu-ibu? Nanti di sana tidak bisa melakukan Bapak dan Ibu sekalian ya. Tidak boleh melakukan, kecuali nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian mau melaksanakan ibadah umroh tanasyikan karomah. Artinya semua baik yang laki-laki maupun yang perempuan yang datang tamunya sekalipun semuanya
wajib mengucapkan niat di Masjid Miqat yang namanya Bir Ali, insyaallah ya. Insyaallah nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian pas kebetulan kedatangan tamunya atau sampai pada waktunya datang tamunya, pada saat kita miqat di Masjid Bir Ali itu semuanya wajib mengucapkan niat itu seperti itu Bapak Ibu. Tidak boleh karena saya datang bulan misalnya atau datang tamu misalnya, saya tidak mau niat di sini nanti niatnya di Mekah aja misalnya. Berarti di situ Bapak Ibu sama dengan meninggalkan kewajiban seperti itu Bapak Ibu sekalian ya, atau meninggalkan wajibnya umroh seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil Bapak Ibu sekalian lihat sebelah kanan juga sebelah kiri kita Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah gedung-gedung atau perumahan-perumahan orang-orang Arab Bapak dan Ibu sekalian, sekaligus rumah-rumah yang kontrak kalau di seperti yang ada di sebelah kiri kita ini Bapak Ibu sekalian, ini madrasah biasanya Bapak Ibu sekalian di sebelah kiri, di dalam gedung yang ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Lalu kemudian Masjid Kuba itu apa? Ada keutamaan, ada keutamaannya, bahkan keutamaannya itu ada di urutan keempat Bapak Ibu sekalian. Di dunia itu ada 4 masjid yang Allah Subhanahu wa taala bedakan atau berikan keutamaan khusus Bapak dan Ibu sekalian. Di antaranya adalah yang pertama Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah Bapak Ibu. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah yang pahalanya tidak asing lagi, sudah kita ketahui bersama Bapak dan Ibu sekalian, yaitu 100.000 keutamaan di sana Bapak Ibu sekalian ya, di Makkah Al-Mukarramah. Lalu kemudian yang kedua, masjid tersebut disebut dengan Masjidil Haram Madinah Al-Munawwarah atau Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan mendengar sebutan pada saat di kota Madinah itu, ayo kita sholat di Masjidil Haram misalnya. Oh Masjidil Haram. Nah, jadi bukan begitu caranya Bapak Ibu, tapi Masjidil Haram Madinah Al-Munawwarah itu juga bisa disebut dengan Masjidil Haram ya. Masjidil Haram Madinah. Kenapa disebut dengan Masjidil Haram Madinah? Karena berdirinya di dalam tanah haram gitu. Jadi Haramain Syarifain, dua tanah suci ya, Haramain, dua tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Berarti masjidnya juga bisa disebut dengan Masjidil Haram Madinah Al-Munawwarah. Cuman yang diketahui oleh banyak orang, di Madinah itu disebut dengan Masjid Nabawi Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di Masjid Nabawi itu berpahala 1000 keutamaan ketimbang sholat di masjid-masjid yang lainnya Bapak Ibu. Walaupun ada beberapa perbedaan ulama yang mengatakan bahwa orang yang sholat di Masjid Nabawi itu harus di masjid yang asli di dalam Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi kita tidak perlu mencari atau berdebat berkenaan dengan itu. Yang penting kita dengan ikhlas melaksanakan sholat, dan kalau ada shop yang kosong di depannya, Bapak Ibu bisa maju ke depan seperti itu Bapak Ibu. Untuk apa? Agar shopnya itu tidak terputus seperti itu. Ya, lalu kemudian pahalanya 1000. Terus yang ketiga yang ada di Palestina. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu sekalian ke ke Turki ya. Nanti mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa pergi ke Palestina seperti itu untuk sholat di sana, karena pahala di sana itu 500 keutamaan. Jadi separuhnya daripada Masjid Nabawi, karena di sana juga disebut dengan tanah haram Bapak dan Ibu yang nantinya Dajjal tidak akan bisa memasuki atau menginjakkan kakinya di tanah haram, di tanah haram Palestina tersebut seperti itu. Lalu kemudian yang keempat Masjid Kuba. Masjid Kuba itu apa pahalanya? Pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah umroh 1 kali seperti itu. Kenapa ada keutamanya di Masjid Kuba itu? Karena Masjid Kuba itu merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW, yang telah meresmikan masjid tersebut Bapak dan Ibu. Ketika Rasulullah SAW berangkat dari tanah suci Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah, sampai di perkampungan Kuba itu mendirikan sebuah masjid yang pada saat itu sudah ada masjid ya, di samping masjid tersebut sudah ada masjid atau tempat beribadah untuk orang-orang Yahudi Bapak Ibu sekalian. Karena orang-orang Yahudi itu sudah mempunyai tempat ibadah, maka kaum muslimin juga tidak kalah untuk membangun masjid atau tempat ibadah yang saat ini masjid tersebut atau tempat ibadah tersebut disebut dengan Masjid Kuba Bapak dan Ibu sekalian. Inilah dia masjidnya di sebelah kiri kita Bapak dan Ibu sekalian. Dipersilakan Bapak Ibu kalau misalkan mau ngambil fotonya, barangkali yang baru pertama kali atau yang sudah kangen dengan suasana Masjid Kuba ini, dipersilahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk diambil fotonya, dan nanti bisa kita lihat-lihat setelah ketika kita sedang santai di kamar maupun juga setelah nanti sampai di tanah air Bapak dan Ibu sekalian ya.
Sehingga walaupun di internet udah banyak, tapi kalau kita ngambil dari HP kita sendiri itu lebih puas biasanya Bapak dan Ibu sekalian. Persilakan kalau Bapak dan Ibu sekalian mau